Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan bersatu swasta tiba-tiba ditangkap polisi saat tepat beliau sedang mengambil pesanan Uber Eats di depan rumahnya. Menurut informasi yang saya dapat, katanya si mbaknya ini dilaporkan sama pacarnya karena sebelum penangkapan tersebut, beliau ini sempat bertengkar dengan pacarnya orang Taiwan ya guys. Jadi beliau itu punya pacar orang Taiwan asli yang kebetulan beliau itu punya masalah gitu. Akhirnya mereka tuh bertengkar gitu kan. Dan si pacarnya itu memang mengancam bahwasanya si mbaknya itu akan dilaporkan ke pihak imigrasi atau ke polisi begitu guys. Dan ternyata benar adanya keesokan harinya saat beliau sedang mengambil makanan di depan rumah. Tiba-tiba ada beberapa polisi yang sudah mengintai standby di depan rumahnya, guys. Nah, saat si mbaknya keluar, langsung para polisi ini menangkap si mbaknya dan langsung dibawa ke kantor polisi atau ke imigrasi untuk langsung proses kepulangannya ke Indonesia, begitu, guys. Nah, untuk kronologinya, seorang food deliver datang ke Zunan Myeolyu untuk mengantarkan pesanan makanan. Setelah pembeli mengambil makanan tersebut, tidak disangka beberapa orang datang berbondong-bondong dari samping menyergap pembeli tersebut. Dan ternyata wanita asing yang memesan makanan tersebut adalah seorang pekerja migran yang berstatus kaburan atau swasta. Dan orang-orang yang menyergapnya adalah petugas imigrasi atau polisi atau Pak D. Mereka memanfaatkan pengiriman makanan untuk menyergap PMI kabaran dan menangkapnya. Ya, kita doakan buat mbaknya, semoga saja proses kepulangan ke Indonesia bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan mungkin risknya di Taiwan cuma sampai di situ ya guys. Yang namanya kaburan itu memang resikonya adalah ketangkap ya, entah itu karena dilaporkan atau ketangkap sendiri. Jadi mungkin rezekinya di Taiwan cuma sampai di situ. Dan saya doakan buat teman-teman dimanapun berada yang bersatu swasta untuk lebih berhati-hati ya. Semoga saja kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih baik itu persempit pertemanan ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini, karena tidak semua teman itu baik dan itu memang sangat rawan sekali, apalagi teman-teman yang bermuka dua ya, kadang di depan baik, di belakang kita tidak tahu begitu guys. Jadi bagi teman-teman juga, kalau misalkan yang berstatus kaburan, untuk hindari tempat-tempat ramai ya. Tapi sekarang itu penangkapan tidak hanya di tempat ramai, kadang di depan rumah, kadang malah di kontrakan juga banyak ya guys. Video ini diperuntukkan buat teman-teman yang berpikir bahwa jadi swasta tuh enak. Oh, mereka tuh jadi swasta karena pengen bebas. Mereka jadi swasta karena pengen gaji gede. Please lihat video ini sampai habis. Jadi cerita ini tuh kiriman dari teman kita, namanya Mbak Siti. Mbak Siti ini tuh sudah 10 tahun di Taiwan. Sebelumnya dia tuh memutuskan menjadi swasta setelah 2,5 tahun di Taiwan, guys. Jadi masalahnya dia menjadi swasta atau kabur ini bukan dari majikannya. Dulu dia tuh kerja di Nantau sampai 2,5 tahun, jaga amanya sangat baik, mudah dirawat. Si majikannya juga baik-baik dan sangat baik sama dia. Bahkan menganggap dia tuh sudah seperti keluarga sendiri. Dan yang bikin dia tuh kabur dari majikannya itu adalah keluarga Mbak Siti sendiri, gengs. Jadi setiap gaji Mbak Siti yang dikirimkan setiap bulan itu kurang dan kurang aja. Ada aja alasannya. Yang katanya ibunya sakit lah, yang katanya adiknya tuh butuh biaya untuk sekolah lah, yang katanya buat benerin rumah lah. Pokoknya nggak pernah cukup. Saking kurangnya uang yang dikirimkan Mbak Siti ini harus utang ke sana ke sini. Hutang di majikan sampai 2 bulan, dan hutang di teman-temannya tuh banyak banget. Sampai pada akhirnya Mbak Siti ini ditawarin sama salah satu temannya untuk hutang ke bank. Udah deh, kalau kalian udah bersangkutan sama bank fix, kalian tuh susah banget untuk naiknya. Susah untuk terlepas dari jeratan bank, itu akan susah banget, Beb. Apalagi kalau kalian sudah punya hutang ke majikan dan juga ke teman-teman kalian. Otomatis perputaran kalian tuh akan mandek. Dan itulah yang terjadi sama Mbak Siti. Sampai pada akhirnya dia tuh mau minta gaji ke majikan, udah malu karena dia tuh harus dipotong. Untuk perputaran bank juga nggak cukup, dan teman-temannya udah pada minta nih utangnya kapan dikembalikan. Jadi itulah yang bikin dia tuh kabur dari majikannya. Jadi Mbak Siti tuh terpaksa ikut kabur temennya. Jadi temannya tuh udah swasta lama ya, dan dia tuh kerja di salah satu kebun. Aku nggak mau nyebutin tempatnya. Kerjanya di kebun buah seperti itu. Mbak Siti ikutlah sama teman ini kerjanya di kebun, yang memang soal gaji memang 2 kali lebih besar daripada gaji PRT. Dan kalian tahu,
Keluarganya tetap nggak mau tahu, gimana pun apapun yang dikerjakan sama Betty, ya udah kerja kaburan kayak mau kerja resmi kayak, yang penting uang aja yang dikirim. Kan Mbak Siti ini nggak pernah lo ditanyain kamu kerjanya sekarang apa, kaburnya sama siapa, tidur kamu gimana, nggak pernah ditanyain sama sekali sama ibunya. Ya taunya cuman setiap bulan ngirim aja tanpa mikir nih anaknya kerja apa di luar negeri, bisa kabur seperti itu gimana resikonya, nggak pernah ditanyakan sama sekali guys. Sampai Mbak Siti sendiri nih mau beli baju aja dia tuh nggak bisa loh. Jadi baju-baju yang dipakai setiap hari itu dari teman-temannya, kayak baju apa sih, baju lungsuran. Kalian tahu baju lungsuran nggak? Jadi baju yang udah nggak dipakai sama temannya dikasih sama dia, sampai kayak gitu. Teman-temannya tuh udah pada ngomongin dia, kamu tuh jangan kayak gitu, kamu harus nyimpan uang kamu sendiri. Tapi keluarganya tuh emang terus-terusan ditanyain uang, sampai pada akhirnya temannya tuh pernah telepon sama ibunya sendiri bilangin, Bu, ini Mbak Siti tuh sekarang kerjanya kaburan loh, dia tuh kerjanya di kebun loh, tiap hari kalau panas kepanasan, dingin kedinginan, kita tuh di sini gak gampang Bu, apalagi kalau dia sakit dia tuh tetap kerja, biar tetap bisa ngirim di rumah, tolong dong Bu, jangan uang terus dan uang. Tapi yang ada malah ibunya tuh marah-marah, temannya nggak boleh ikut campur katanya gengs. Dan puncaknya, si adiknya tuh udah lulus SMA, cari kerjaan susah, dan adiknya tuh pengen kerja ke luar negeri juga. Jadi si Mbak Siti ini akhirnya ngebiayain adiknya untuk pergi ke Taiwan. Dan katanya waktu itu ngabisin uang sekitar 60 juta, itu pun belum biaya ke sana dan kemarinya. Jadi kayak belum biaya transport, biaya yang lain-lain itu belum gengs, habisnya 60 juta. Dan Mbak Siti udah bilang, gak apa-apa aku berangkatin kamu ke Taiwan, tapi nanti kalau kamu udah di Taiwan, tolong ya ganti uangku deh, karena aku juga gak ada tabungan sama sekali. Mbaknya di sini kerjanya sampai di kebun, kayak gitu-gitu. Dan adiknya bilang iya, ibunya tuh bilang ya udah gampang lah, nanti kalau kamu adiknya udah di sana nanti biar diganti sama adikmu, gitu bilang ibunya gengs. Bahkan Mbak Siti ini sampai nunda pernikahan dia sama pacarnya, dia punya pacar sama-sama kerja di kebun, mau nikah tuh sampai ditunda gara-gara masih ngebiayain adiknya mau keluar negeri. Singkat cerita si adiknya tuh berangkatlah ke luar negeri, adiknya tuh kerja di pabrik di daerah Changhua, dan selesai potongan Mbak Siti tuh bilang sama adiknya, Dek, gimana ya uang yang dulu Mbak pinjemin buat kamu buat berangkat, buat yang lainnya nggak usah dikembalikan, kembalikan aja uang Mbak yang 60 juta. Dan adiknya tuh balik marah-marah, katanya Mbak tuh gimana sih biayain adiknya aja dihitung-hitung. Ibunya juga ikutan marah geng sama Mbak Siti ini, katanya bilang sama saudara nggak boleh hitung-hitungan kayak gitu-gitu deh. Sampai Mbak Siti udah bilang mau nikah aja dilarang-larang, ya gara-gara katanya kalau Mbak Siti itu nikah gimana dengan keluarganya, gimana dengan adiknya. Padahal adiknya ini udah kerja gengs, gara-gara katanya si Mbak Siti itu belum bisa memperbaiki rumah sepenuhnya orang tuanya. Padahal katanya si rumah orang tuanya itu mau dikasihkan ke adiknya. Ngerti nggak maksud aku? Disclaimer dulu, Mbak Siti itu sebelum ke Taiwan dulu tuh pernah kerja di Hong Kong sampai 6 tahun, yang pada akhirnya dia tuh di interminate gara-gara dulu di Hong Kong juga kasusnya sama gengs. Jadi dia tuh gadaikan paspor sampai nggak bisa bayar, dan pada akhirnya si rentenir ini cari si Mbak Siti tuh ke rumah majikan yang tahu, terus di interminate sampai pada akhirnya dia tuh beda negara, sekarang kerja di Taiwan. Jadi kasusnya sama, dulu di Taiwan, di Hong Kong juga seperti itu, sampai di interminate, sampai di Taiwan dia tuh kabur juga gara-gara hutang, dan hutang itu gara-gara keluarganya yang minta uang terus-terusan, dan orang tuanya tetap nggak mau tahu. Apapun yang terjadi ya udah yang penting kamu kerja. Dan itu tuh lebih diperparah gara-gara si bapak sambung dari Ibu Siti ini. Oh bentar ya, jadi adiknya tadi itu adik tiri gengs. Jadi adiknya itu bawaan dari bapak sambungnya. Jadi memang adiknya itu adik tiri. Nah bapaknya ini, bapak sambungnya ini, dia tuh suka banget judi. Malah sekarang tuh katanya judi online. Kayak suka judi, dulu belum ada judi online tetap aja suka judi. Makanya Mbak Siti tuh kerja gak cukup-cukup karena memang buat nalangin utang-utang bapaknya ini gengs. Dulu sampai pernah bapaknya tuh diancam mau sama salah satu temannya gara-gara utangnya tuh banyak banget ya gara-gara judi. Ya jadi memang permasalahannya anaknya tuh kerja di luar negeri mau berapapun gajinya, kalau bapaknya suka judi kayaknya nggak ada cukupnya deh. Bahkan buat makan sehari-hari aja katanya ibunya tuh juga kurang karena bapaknya memang suka judi gengs. Udah suka judi, temperamental, suka main tangan, kayak gitulah model bapaknya. Dan yang disayang itu cuman anaknya sendiri ya, adiknya yang cowok tadi itu. Dan puncaknya beberapa bulan yang lalu Mbak Siti tuh mutusin udah nikah. Dia tuh udah nikah di sini, dan suaminya ini nggak mau dong kalau istrinya terus-terusan ngirim uang ke rumah, apalagi dengan riwayat bapaknya yang suka judi seperti itu. Jadi si suami Mbak Siti ini sampai berantem di HP sama bapaknya, sama mertuanya tepatnya. Sama ibunya juga berantem karena memang ibunya tuh dari dulu lebih ngebelain suaminya daripada anaknya sendiri. Ya udah diblokir sama Mbak Siti, semuanya diblokir, adiknya juga diblokir, tapi si adiknya ini tetap aja mintain uang ke Mbak Siti sampai lewat Facebook, lewat teman-temannya, terus ngubungin teman-temannya, kayak gitu-gitu. Adiknya tuh ngubungin teman-temannya Mbak Siti buat ngomong, belum kirim rumah tuh suruh kirim rumah dulu, suruh kirim ibu dulu, kayak gitu-gitu, tetap aja diteror.
Tolong banget deh untuk keluarga di rumah ya anaknya ada di luar negeri atau di perantauan dimanapun itu. Bisa nggak sih kalau kalian tuh yang nanyain jangan cuma duit dan duit aja. Kerja di luar negeri meskipun status mereka tuh swasta yang gajinya lebih gede itu gak gampang loh. Dan mereka juga punya resiko yang besar. Bahkan nih katanya pas zaman COVID Mbak Siti itu pernah kena COVID gengs dan gak bisa kemana-mana. Untungnya aja dia bisa sehat kembali. Coba kalau nggak kayak gimana? Keluarganya mana tahu seperti itu. Jika kalian yang berpikir mau kabur atau kalian yang berpikir jadi swasta itu enak, please deh urungkan niat kalian buat kabur karena nggak jadi swasta itu nggak semuanya enak seperti yang kalian bayangkan. Belum lagi kalian punya resiko yang besar. Kalau sakit gak ada Jen Pauka, kemana-mana juga susah. Jadi nggak semua orang swasta itu karena pengen bebas ya gengs. Banyak orang di luar sana mereka tuh milih kabur bukan karena gajinya lebih gede, tapi memang kebutuhannya yang lebih besar daripada pendapatannya. Tidak semua orang kabur pengen gaji gede karena mereka itu pengen ini itu, nggak semuanya geng. Dan nggak semua orang yang punya hutang itu karena mereka tuh pengen perawatan. Seperti yang kalian pikirkan, oh dia tuh utang buat gaya-gayaan. Nggak semua orang seperti itu. Ya mungkin ada beberapa sih orang-orang yang punya utang itu buat gaya-gayaan, buat operasi hidung lah, buat operasi ini itu beda lagi ya. Jangan dipukul rata nih semua teman-teman yang swasta terus kalian berpikirnya buruk. Sama aja kok mau swasta mau resmi, mereka itu cari rezeki ya buat keluarga. Kita nggak pernah tahu latar belakang orang seperti apa sampai dia tuh melakukan hal seperti itu.